Bahkan dengan munculnya ini kelompok sekarang nih yang anti nasab, mencela nasab, bahkan membatalkan nasab, sebenarnya Allah sedang menyaring hamba-hambanya mana yang mukmin dan mana yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi tidaklah seseorang itu membenci keluarga Nabi kecuali di hatinya ada sifat nifak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sedang disaring, ikut-ikutan. Benar nggak? Ada nggak? Nah, ini tugas digital sekarang kan, dakwah tantangan digital. Kalau YouTube-nya nggak ada yang nonton, maka tugas kita nebeng masuk ke YouTube yang rame, komen di situ. Nah, kan yang komen malah jelek kebanyakan. Saya sering masuk ke YouTube yang rame, di TikTok masuk saya itu. Dengan munculnya Imad bin Sarman, saya tahu tuh Imad bin Sarman, Allah sedang menyaring hamba-hambanya mana yang mukmin dan yang mana yang munafik. Itu dibully saya itu. Oh, biarin aja, gak komen lagi saya. Saya di YouTube saya gak ada yang nonton. Biarin saya di situ masuk. Itu dakwah. Sampaikan yang hak, sampaikan di khutbah Jumat, sampaikan. Jadi makna dakwah adalah menyeru atau mengajak. Orangnya disebut dengan dai. Bentuk jamaknya adalah du'atun, ya. Dai kalau perempuan daiyah, du'atun bentuk jamak dari dai. Nah, jadi kita ini dai, kita mau jadi dai, bukan mau jadi qadhi. Ada perkataan ulama, nahnu du'atun walasna qudat. Kami atau kita semua ini adalah dai, walasna qudat, bukan hakim. Berarti kalau dai tugasnya apa? Mengajak, bukan mengejek. Menyeru, ya, mengajak atau menyeru. Walasna qudat, bukan hakim. Hakim apa tugasnya? Mutus, ini salah, ini salah. Ada nggak dai yang berprofesi sebagai hakim? Maksudnya dai yang seperti hakim ada nggak? Banyak. Ini salah, ini masuk neraka, ini bid'ah. Itu kayak hakim, udah menghakimi. Nah, padahal kita semua adalah du'atun, kita semua adalah dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menghakimi amalan seseorang. Tugas dai adalah menyatukan umat, bukan memecah belah umat. Oleh karenanya hindari hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama dalam dakwahnya, sementara perkara yang usul atau yang qat'i yang sudah disepakati oleh para ulama kita harus tegas dan jangan abu-abu. Itu tugas dai itu. Jadi dai jangan milih-milih. Kalau memang sudah nas Quran hak, jadi antara hak batil jangan dicampur. Seorang dai sampaikan saja. Resikonya gimana? Ya biasa, resiko dibenci, bahkan sampai mau dibunuh. Kalau cuma nggak diundang lagi masih mendingan, nggak diundang lagi itu masih mendingan tantangan. Tapi kalau mau dibunuh, kemudian seperti Nabi itu kan, nah, makanya kalau mau niru dakwah Nabi, sampaikan yang hak, maka lawan setiap kebatilan. Jangan abu-abu seorang dai. Gara-gara mungkin nanti di bawah ada tuh sikap atau akhlak seorang dai. Akhlak seorang dai. Jadi jangan abu-abu. Gara-gara ikut kelompok ini atau organisasi ini atau ormas ini, sehingga dia tidak tegas. Jadi tolak ukur kebenaran bukan kelompok, bukan madhab, bukan organisasi, bukan ormas, tapi syariat, Quran, sunnah. Jadi jangan abu-abu kalau dai, harus jelas. Meskipun mungkin caranya berbeda, ada yang terang-terangan, mungkin ada yang dengan cara halus, menolak juga tapi dengan cara halus. Nah, intinya kan abu-abu. Seorang dai harus jelas. Nah, ini adalah tugas dari seorang dai, yaitu menyeru kepada umat, mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menyatukan mereka, bukan memecah belah mereka. Jadi hal-hal yang diperselisihkan di masyarakat, ya, contohnya masalah fikih, jangan dibahas. Itu akan memperuncing masalah pasti. Benar gak? Jangan. Misalkan di masyarakat sudah biasa tahlilan, misalkan nih, untungnya mahal tahlilan.
Nah, takutnya kita tampil misalkan berbeda dengan kau lain nih, dengan di kampung saya nih kayak beda. Jangan, pasti ada ulamanya mereka, kecuali udah nyimpang syariat, sudah nas, sudah sepakat ulah ini menyimpang nih, boleh disampaikan mungkin dengan cara halus, dengan cara terang-terangan dan terserah. Tapi kalau yang diperselisihkan atau khilafiyah di kalangan para ulama, maka kita tidak boleh mengusik. Nah, ini sekarang lagi 17 Agustus nih, 17 Agustus dalam konsep kebinekaan atau konsep dalam bernegara, berbangsa dan bernegara dalam persatuan kita. Hindari kita sebagai muslim, di negara kita kan ada agama lain, agama Kristen segala macam yang sudah diakui di negara kita, maka kita sebagai dai tidak boleh mencela agama lain, nggak boleh. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Janganlah kalian mencaci maki, mencela sesembahan orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Fayasubbullaha adwan, maka mereka akan mencela Allah. Bukan mencela kita, tapi Allah yang dicela. Adwan dengan penuh permusuhan, bighairi ilmin, tanpa ilmu. Udah dicaci maki Tuhan kita. Jangan. Kemudian hal-hal yang dimuliakan di masyarakat, ini konsep persatuan. Makanya dai harus menyatukan yang dimuliakan, simbol-simbol yang dimuliakan di masyarakat jangan disinggung. Contohnya tentang ulama, ya, apalagi tentang Allah, Nabi Muhammad, Quran, ulama, tokoh itu jangan sindir. Kalau disindir pasti ada yang marah. Jangan. Contohnya juga tentang sekarang lagi rame tentang nasab, mending ngomongin nasib aja. Nasib kita ke depan bagaimana? Nasab jangan diusik. Membanggakan nasab juga nggak boleh, bagian dari amalan jahiliyah. Mencela nasab juga sama, bagian dari kekufuran. At-ta'nu fil ansab, at-ta'nu fil nasab adalah kufrun, disebut dengan bagian kekufuran. Jangan dicela, karena nasab sudah masyhur bahwa fulan anaknya ini, keturunannya, nggak usah kita tanya, tes DNA aja Pak. Masa saya mau nanya Ustaz tuh, coba tes DNA, kalau benar anaknya ini itu keturunan dari ini kan? Ya kan bikin masalah namanya. Udah jangan diusik, pasti menimbulkan perpecahan. Jangan. Jadi kita tujuan apa? Nyampaikan yang jelas saja. Yang hak kita sampaikan hak, yang batil kita sampaikan batil. Itu seorang dai. Nah, jadi kata-kata tadi, ad'ukum ilal azizil ghaffar. Aku mengajak kepada kalian kepada Allah yang maha perkasa dan juga maha pengampun. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan dakwah. Apa tujuan dakwahnya? Apa pengen amplop yang penceramah? Tujuan dari ceramah maksudnya ya. Kan kita bicara dakwah di sini konteksnya adalah ceramah atau tabligh. Ya, kalau bicara dakwah secara umum ya banyak. Nah, ini yang dibicarakan public speaking di sini, belajarnya adalah belajar ceramah. Ya, belajar ceramah. Tujuan dakwah pertama adalah li'i'la'i kalimatillah, yaitu meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada lagi, bukan karena madhabnya, bukan karena kelompoknya, tapi karena meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika ada agama dihina, agama Islam diejek, maka kita sebagai dai, kita sebagai duat harus kita bela bahwa Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima dan di akhirat termasuk orang yang merugi. Nah, jadi pertama tujuan dakwahnya adalah li'i'la'i kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, littiba'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan tujuan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdakwah, maka kita sebagai umatnya melanjutkan warisan Nabi, yaitu berdakwah. Kalau nggak ada kita, siapa yang melanjutkan risalah Nabi? Kenabian sudah tidak ada, tapi risalah dakwah harus dilanjutkan, harus ada. Makanya dakwahnya tadi itu jangan karena kelompoknya, karena mazhab, tapi karena Allah. Dan yang pertama tadi dibahas, harus menyatukan, jangan mecah belah umat. Sampaikan yang hak, sampaikan yang batil,
yang hak-hak, batil-batil, jangan abu-abu, harus jelas. Karena sekarang dai banyak tuh abu-abu, gelarnya doktor, profesor, tapi hidayah, coba hidayah sekarang aja yang nampak sekarang, ngakunya sebagai ulama, nulis begini tapi membatalkan nasab, habaib. Ulamanya punya, bahkan kitabnya banyak, nulis kitab. Itulah ketika hidayah Allah subhanahu wa ta'ala tidak diberikan kepada mereka. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang ditambah ilmunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, walam yazdad hudan, tapi dalam ilmunya tidak dapat bimbingan dari Allah, hidayah dari Allah, lam yazdad minallahi illa bu'da, pada akhirnya tidak bertambah, tapi tambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang banyak, bahkan menjamur. Bahkan dengan munculnya ini kelompok sekarang nih yang anti nasab, mencela nasab, bahkan membatalkan nasab, sebenarnya Allah sedang menyaring hamba-hambanya mana yang mukmin dan mana yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi tidaklah seseorang itu membenci keluarga Nabi kecuali di hatinya ada sifat nifak. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini sedang disaring, ikut-ikutan. Benar nggak? Ada nggak? Nah, ini tugas digital sekarang kan, dakwah tantangan digital. Kalau YouTube-nya nggak ada yang nonton, maka tugas kita nebeng masuk ke YouTube yang rame, komen di situ. Nah, kan yang komen malah jelek kebanyakan. Saya sering masuk ke YouTube yang rame, di TikTok masuk saya itu. Dengan munculnya Imad bin Sarman, saya tahu tuh Imad bin Sarman, Allah sedang menyaring hamba-hambanya mana yang mukmin dan yang mana yang munafik. Itu dibully saya itu. Oh, biarin aja, nggak komen lagi saya. Saya di YouTube saya nggak ada yang nonton. Oh, biarin saya di situ masuk. Itu dakwah. Sampaikan yang hak, sampaikan di khutbah Jumat, sampaikan. Saya udah bisa, kayaknya sering berulang saya khutbah, terus terang. Dengan munculnya ini nih, kasus ini, khutbah saya nggak berubah. Saya bicara tentang kewajiban kita mencintai keluarga Nabi Muhammad. Di mana-mana saya sampaikan. Sampaikan yang hak. Ini karena ini era digital, maka kita jangan terpengaruh ikut-ikutin yang grup sono. Sono mana maksudnya? Hah? Korporis sono. Nah, jangan, kita berdiri tegak lurus. Nanti wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, jalan yang lurus, jangan yang bengkok. Kecuali jalan ke Mahat Ali bengkok-bengkok, muter-muter. Harus jelas. Nanti di TikTok yang ramai sekarang, lagi ramai TikTok tuh, banyak tuh mencela tuh, banyak kelompok mereka, banyak, terus serang banyak. Memang disaring mana yang mukmin, mana yang munafik. Nah, komen kita di situ tuh, pasti banyak yang nyukai itu, pasti bisa ribuan yang nyukain kita tuh. Ada enggak semuanya benci. Kita dibully, dia nggak usah dikebales lagi, sekali aja itu. Sekali komen udah biarin aja. Saya di YouTube-nya masuk, saya di YouTube-nya Rumah Irama masuk saya di situ. Lihat aja Abuya Bakir Rumi di situ ada tuh. Masya Allah, bukan viral saya, vital. Berarti alat vital saya ini. Kalau nggak ada saya kan nggak penting, berarti nggak kurang. Masya Allah. Lanjut. Allah ya. Jadi pertama tujuan dakwah kita adalah apa? Li'i'la'i kalimatillah. Jadi supaya tidak salah niat kita. Yang kedua, littiba'in nabi. Kita mengikuti nabi, sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini perintah dari nabi. Nah, kalau nabinya udah nggak ada, kenabian udah nggak ada, dilanjutkan oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut, sampai kepada kita. Jadi kita mengikuti jejak mereka. Meskipun ada kelompok lain mengikuti salaf katanya, beda dengan kita. Intinya tadi prinsipnya ngikuti sahabat, kemudian koridornya, garis besarnya adalah jangan mencela tadi tuh, jangan mencela, satukan umat, satukan, jangan dipecah belah. Tadi tuh kalau bicara yang sensitif, khilafiyah, atau bicara tentang nasab yang sudah syuhrah, yang sudah masyhur di masyarakat, jangan, itu bikin perpecahan. Kita bicara yang jelas aja, yang sudah jelas. Nah, jadi littiba'in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah tidak lain adalah liridha'illahi ta'ala, hanya menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menggapai
Amplopisme. Jangan, nggak dikasih nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya Ustaz, saya nggak butuh amplop, yang penting isinya katanya. Bukan. Nah, jadi nggak dikasih nggak apa-apa. Ya apalagi sekarang lagi rame Ustadz viral pakai tarif, betul nggak? Bahkan pakai DP dulu. Kalau DP-nya kurang nggak datang. Banyak itu. Bahkan ada yang cerita langsung ke saya, si Ustadz Fulan kenal baik dengan teman saya, itu dikonfirmasi, benar nih, benar, teman aneh katanya tuh. Betawi, dia pakai tarif begini, tarif begini, DP-nya harus segini, kalau enggak datang. Parah itu. Nah, mending ngundang Abu Ya Bakir Rumi gratis. Sama Masya Allah. Jadi ridha illahi ta'ala, nggak ada lagi mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa, nggak ada jadwal. Teman-teman saya sering WA saya tuh kalau nggak ada jadwal, Jumat nggak ada jadwal, minta Abu Ya, Jumat ini saya kosong, Abu Ya ada yang 2 nggak? Saatnya jadi pendengar setia. Saya bilang begitu. Jangan minta jadwal terus. Saatnya antum jadi pendengar setia. Jangan mau ceramah mulu. Jangan karena amplop nanti itu ceramah. Saya Jumat besok kosong. Saya kasih tahu dari sekarang biar ada nih. Saya kemarin jadwal ditukar, jadi ditukar awal Agustus kemana? Agustus berapa kemarin? Kedua. Masya Allah. Kalau beliau lain jadwalnya. Liridha illahi ta'ala adalah mengharap ridha Allah. Nggak usah nyari jadwal. Ada ustad itu tiap Jumat nyari jadwal, tiap Jumat tuh khutbahnya itu aja tuh, nggak berubah. Datang ke ketua DMI-nya minta jadwal, kan pasti dapat. Kalau ketua DMI pasti ada tuh yang kosong, biasanya ada. Akhirnya dapat terus tiap Jumat ada dia. Gimana tuh?